Oke, jadi teman-teman semua, kenalin, nama aku Muhammad Nabil Arifin Tabunan, biasa dipanggil Nabil, dan rekan Aku Catherine Nolita, biasa dipanggil Catherine. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdua akan memandu acara talk show seminar pada acara Welcome Pemerintah Teknik Fisika 2023. Nah, kayaknya nih, para televisi muda ini masih penasaran nih Kak Catherine. Gimana sih sistematika pada acara kali ini? Boleh disebutin dulu kali ya? Oke, jadi untuk sistematika acara talk show seminar pada kali ini, kita nanti akan kedatangan keempat narasumber hebat dari teknik fisika. Yang mana nanti keempat narasumber kita ini akan mempunyai sistematika pemaparan materi ya dari satu persatu, betul tidak Bang Nabil? Betul sekali. Nah, tapi setelah seminar tentunya kita nggak berhenti di situ aja. Kita ada acara diskusi juga bareng Bapak dosen dan juga alumni-alumni kita. Dan selanjutnya di akhir rangkaian seminar ini, kalian para netizen pada semua bisa bertanya kepada keempat narasumber kita. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman tolong disiapkan ya alat tulisnya dan jangan lupa juga untuk diperhatikan secara teliti. Nanti apabila teman-teman mempunyai pertanyaan seputar teknik fisika, bisa langsung ditanyakan kepada keempat narasumber hebat kita ini. Dan untuk yang berani bertanya, pastinya nanti kita akan kasih hadiah spesial dari teknik fisika. Nah, jadi hadiah ini hanya ada di PKKMB Prodi Teknik Fisika tentunya. Ya, oleh karena itu teman-teman hanya punya satu kesempatan nih, karena kan tahun depan nggak mungkin PKKMB lagi ya kan? Mungkin, karena kan perkuliahan itu cuma sekali PKKMB. Ya, kecuali mengulang ya, tapi semoga aja di sini dari netizen pada teknik fisika nggak ada yang ngulang PKKMB-nya. Amin. Oke, mungkin daripada terlama-lama lagi, kita kenalin dulu kali ya keempat narasumber kita. Jadi di sini kita akan mereview singkat CV dari keempat narasumber kita. Baik, untuk yang pertama di sini ada CV dari Bapak Asep ya. Di sini ada CV dari Bapak Dr. Engineering Asep Suhendi SSI MSI, yang dimana Bapak Asep merupakan salah satu dosen di Prodi Teknik Fisika Telkom University, dan beliau telah mengajar di Teknik Fisika Telkom University sejak tahun 2015 hingga saat ini, serta beliau merupakan lulusan Chemical Engineering di Hiroshima University, Jepang. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bang Rahmat Reski ST. Jadi, Bang Rahmat Reski ini merupakan lulusan Teknik Fisika Telkom University angkatan 2016. Dan beliau bekerja di PT LG Electronic Indonesia Research and Development Center. Oke, boleh dilanjut Kakak Pratama ke album selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini ada CV dari Abang Muhammad Imanuddin Yahya SP, yang dimana beliau merupakan lulusan Teknik Fisika Telkom University angkatan 2015. Info juga nih buat teman-teman semua bahwa Abang Iman ini merupakan CEO dari PT Solusi Integrasi Multikarya SIM Karya. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir, yaitu di sini ada Bang Ihsan Maulidin ST. Jadi untuk teman-teman semua, jadi Bang Ihsan ini merupakan wisudawan berprestasi tahun 2023, dan juga Bang Ihsan ini baru lulus pada tahun ini, jadi masih fresh graduate. Baik, tadi kan kita udah review singkat ya seputar keempat narasumber hebat kita. Kayaknya di sini aku lihat teman-teman sekalian udah nggak sabar nih, pengen ketemu langsung nih Bang. Boleh gak sih kalau kita panggilin sekarang aja? Oke, kita panggil sekarang aja ya. Oke. Oke, untuk keempat narasumber, please welcome keempat narasumber kita. Baik, selamat datang Bapak Asep, Abang Rahmat, Abang Imat, dan juga Abang Ihsan. Boleh langsung dipersilakan duduk ya.
Baik, karena keempat narasumber yang kita ini udah ada di depan, sepertinya tadi juga kita udah kenalin ya nama-namanya siapa aja. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung ke acara pertama yaitu seminar pemaparan materi ya Pak. Betul sekali. Jadi kali ini kita akan ke acara seminar dulu, dan seminar yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Asep Zaini. Kepada Bapak Asep Zaini, disilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih hilang mas. Coba semangat. Semangat pagi. Nanya lagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang malam selalu semangat, dan insya Allah yang membuat kita semakin bergairah hidup dan siap menghadapi tantangan. Oke, terima kasih kepada Pak RW dan Nabil, MC kita, moderator kita ya. Pada kesempatan kali ini saya Asep Zaini mohon izin gitu ya kepada Bu Kapolri, para dosen, Pak Wadek, dan juga selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik yang paling muda, paling semangat misalnya ya, anggota keluarga besar Teknik Fisika angkatan 2023. Selamat datang di Teknik Fisika dan selamat berkenalan dengan di Engineering Fisika. Pada kesempatan kali ini saya giliran mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ya, mungkin tidak seminar ya, kita berbagi untuk mengetahui kira-kira teknik fisika itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapolri, kemudian di KK seperti apa, mungkin saya lebih riset dan tantangan yang akan anda semua hadapi di depan begitu ya. Terima kasih juga ini para Kapolri ya, dan juga menemani saya di sini sebagai dalam berprestasi. Alhamdulillah, salah satu kesenangan atau yang membuat dosen bangga atau senang adalah ketika mahasiswanya berhasil. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat mereka. Insyaallah nanti di antara anda yang akan hadir ke depan ini untuk memberikan motivasi kepada adik-adik angkatan anda ya, seperti itu. Oke, tema yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah Engineering Fisika Industry 5.0. Oke, next ini perkenalan sedikit tadi. Saya mulai dari SMK, mungkin ada yang dari SMK di sini. Ada di mana? Bekasi ya. Oke, dan mayoritas SMA, tidak ada SMK, saya ada teman. Oke, 2001 saya di Fisika ITB, 2005 di Magister, kemudian sempat kerja dan berikutnya terdampar di Hiroshima University. Begitu ya. Itulah jalan hidup, kita nggak tahu, Allah yang mengarahkan, kita hanya berusaha. Kuliahnya di teknik kimia, bekerjanya ngajar di teknik fisika, gitu ya. Masih sama-sama teknik fisika. Oke, selain di sini saya juga diamanati untuk menjadi wakil direktur di pusat riset IoT ya, yang sudah disampaikan oleh OKK. Saat ini telah menjadi IPT Intelligent Sensing IoT. Jadi kalau PWPT ini pusat unggulan Iptek yang hanya ada satu di Indonesia dengan topik yang sama, yaitu Intelligent Sensing. Ini sangat erat kaitannya dengan teknik fisika karena sensor sensing itu adalah teknik fisika banget gitu ya. Oke, next. Mungkin sedikit yang akan kita bahas kali ini tentang IoT, Industry 4.0, IoT design, kemudian information flow dan collaboration. Next. Nah, teman-teman di sini mulai masuk gitu ya, di persimpangan jalan gitu ya, dan sudah memilih jalan dan
Allah pilihkan, Tuhan pilihkan Anda untuk berada di Telkom University, universitas swasta terbaik nomor 1 di Indonesia. Anda harus bangga ya. Anda harus punya percaya diri bahwa Anda bisa masuk di sini. Kemarin mungkin masih ingat, ada yang masih pakai baju SMA gitu ya, ada yang ngerjain ekskul dan lain-lain. Kemudian lulus di TELU, ada yang disuruh orang tua, ada yang nyari-nyari sendiri, ada yang mungkin terjebak gitu ya. Kok saya tiba-tiba ada di sini begitu? Mungkin ada juga gitu ya. Artinya mengikuti arus aja lah, teman-teman ikut ke sini, saya ikut gitu ya. Tapi apapun yang menyebabkan Anda datang ke sini, itu sudah menjadi pilihan Anda dan Anda harus bertanggung jawab dengan itu. Maka apa yang menjadi akan menjadi apa kita ke depan itu bergantung kepada waktu sekarang kita akan seperti apa. Mungkin di sini ada yang 4 tahun, 3,5, dan ada yang lebih, gitu ya. Tapi kita akan menjadi apa nanti bergantung kepada apa yang kita persiapkan dan tentu saja dengan takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Next. Nah ini perkenalan saja, gitu ya, perkembangan teknologi, gitu ya. Ada revolusi industri pertama, bagaimana orang mulai menemukan mesin, ya. Kemudian revolusi industri yang kedua, mulai mass production, orang bikin pabrik, gitu ya, bikin selain mesin itu kemudian membuat jalur produksi yang tadinya orang masing-masing kemudian sekarang jadi di pabrik. Kemudian yang ketiga sudah otomasi, ada proses kontrol di situ, ada kendali sehingga orang hanya tinggal ngawasin saja, gitu ya, tinggal mulai kemudian jalan. Nah berikutnya udah revolusi industri 4.0 di mana di situ sudah cyber physical system, IoT, AI sudah mulai di situ. Ada yang mengenal ChatGPT? Ada ya. Nah, itu paling tahu segalanya kita setelah Google, ya. Nah, itu salah satu perkembangan dari bagaimana machine learning dan artificial intelligence dikembangkan, begitu ya. Termasuk di situ adalah pilar-pilar untuk industri 4.0. Nah, namun sekarang muncul lagi, mungkin ada sering akan dengar juga karena di kampus kita kaitannya dengan teknologi sangat erat. Bagaimana industri 5.0 itu lebih ke kustomisasi, gitu ya. Jadi manusia dan robot dan mesin dan komputer itu saling berinteraksi, personalisasi dan juga kustomisasi, gitu ya. Kita akan orang-orang akan kemana biasa beli shopping nyari ini, tiba-tiba ditawarin barang sesuatu, gitu ya. Anda lagi jalan kemana, tiba-tiba di Google-nya kasih tahu di sini ada makanan enak, orang ini yang habis makan di sini dan sebagainya. Personalisasi itu bagian dari evolusi industri 4.0. Next. Nah, pilar-pilarnya apa saja? IoT, AI, Big Data, itu yang akan menjadi pilar-pilar. Jadi kita di teknik fisika harus aware juga. Ini teknologi ke depan, perkembangan teknologi arah ke depan akan seperti ini. Bagaimana perangkat-perangkat itu nanti akan semakin pintar dan juga seharusnya akan berinteraksi dengan kita dan membantu kita, memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan ataupun membuat sesuatu, begitu ya. Next. Nah, saat ini sudah sangat banyak device yang terkoneksi. Internet of Things itu apa? Jadi benda-benda yang terhubung, things, ya. Things, benda-benda yang terhubung ke internet. Apa saja yang terhubung ke internet? HP, smartwatch, apa lagi? Sangat banyak kan? Sudah jelas kalau komputer, laptop dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah banyak lagi di kesehatan, tracking kendaraan, ya. Anda mau pesan sepatu baru, pesan di online shop, pakai bayar bisa di mana saja, kita tracking barangnya udah nyampe. Kok barang yang pesan di Bandung nyampe nya
lain sebagainya. Itu bagian dari benda-benda yang berhubung kayak gitu. Jadi bisa kita pantau dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini semakin banyak ke depannya, semakin banyak benda-benda yang terhubung, termasuk juga nanti device-device, alat-alat yang mengukur segala macam begitu, termasuk dengan jantung kita, ya, pemantauan kesehatan, pemantauan olahraga kita itu sudah makin banyak, ya. Jadi nanti diprediksi tahun 2025 itu sudah 75,4 miliar device yang terhubung ke internet. Oke, next. Jadi sudah sangat banyak. Nah, nanti ini kita akan di teknik fisika tidak mayoritas ini, tapi kita harus mengenal bahwa nanti ada beberapa bagian yang bisa menjadi sangat bagian dari kita, bagian smart things, makanya smart science and technology, sensing, physical sensor, chemical sensor, gitu ya. Kemudian nanti ada gateway, ini bagian yang teknik dari komunikasi, kemudian middleware database dan aplikasi itu di HP, monitor di dashboard dan lain sebagainya. Next, mungkin waktunya sedikit, dan juga ini bisa di skip. Nah, nanti di teknik fisika juga kita belajar membuat device, ya. Bagaimana menghubungkan sensor dengan prosesor atau microcontroller, kemudian untuk mengirimkan data ke internet. Jadi kira-kira Anda bisa membuat monitor suhu ruangan atau monitor detak jantung dan dipantau secara real time online di mana saja. Next. Oke, semua itu things yang tadi itu bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat, bisa juga membuat, ya seperti biasa ya, teknologi itu dua sisi mata uang, bisa bermanfaat, bisa juga berbahaya. Bahayanya bisa langsung begitu ya, ataupun tidak langsung. Nah, mungkin yang sering adalah terjadi data-data itu semakin banyak, tapi kualitas datanya itu tidak selalu baik begitu ya. Oleh karena itu penting di sini nanti fungsi dari seorang engineer teknik fisika untuk memastikan kalibrasi alat instrumentasi yang akan digunakan itu harus baik dan memastikan bahwa pengukurannya itu sesuai. Jangan sampai muncul alarm-alarm yang salah atau bahkan bisa membahayakan. Karena di tempat-tempat tertentu industri itu bisa sangat krusial dan sangat membahayakan ketika kita salah pengukuran atau toleransinya meleset begitu ya, atau terlalu besar. Nah, ini bagian-bagian yang nanti akan sangat berkaitan erat dengan teknik fisika. Nah, di kita dosen-dosennya ada di instrumentasinya sangat kuat sehingga nanti kita harus mempelajari. Mungkin kita masuk di fakultas teknik elektro. Ada teknik elektro, teknik komputer, teknik telekomunikasi begitu ya. Yang itu mereka di elektriknya, elektroniknya, kita teknik fisika di bagian utamanya adalah sensing and measurement. Bagaimana memastikan pengukuran itu baik dan benar. Kemudian tentu kita juga harus mengerti bagaimana cara kerja fisiknya. Oleh karena itu fisikanya saya pikir ya. Fisika di tahun pertama itu harus bagus. Anak dari fisikanya minimal AB. Semangat. Nanti dosen-dosen fisikanya ada Pak Muhammad, ada saya, dan juga ada dosen-dosen yang lain. Next. Nah, perkembangan industri 4.0, 5.0, nextnya beyond 6.0 dan lain-lain, semuanya itu bisa sangat cepat perubahan, gitu ya. Tapi fundamental dari itu semua ada di kakak kita. Maaf ini warnanya. Tapi kalau itu di tengah adalah industri X.0,
itu kita punya material, energi, dan instrumentasi itu akan menopang semua itu. Karena dasarnya adalah untuk setiap sensing tadi material yang digunakan, gitu ya. Bagaimana karakteristiknya, bagaimana kemudian dari sifat-sifatnya itu bisa akan sangat berbeda kualitas dari sensornya. Kemudian bagaimana sistem-sistem IoT tadi bisa hemat energi, itu harus ada dukungan dari sistem energinya seperti apa. Karena banyak alat-alat IoT itu, device IoT itu yang memang harusnya ya tidak sering dicas kayak jam gini ya. Kalau gini gampang bisa dicas. Tapi kalau pengukuran meteran air misalnya ada di bawah tanah, jangan sampai tiap hari kita harus ganti baterai gitu ya. Jadi energi di sini sangat tinggi. Dan juga tentu bagaimana implementasi menjadi ujung tombaknya begitu ya. Jadi oleh karena itu saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita, bagaimana kita mencoba mengetahui kondisi teknologi yang ada, ke depan kita seperti apa, dan yang utama adalah percaya diri kita, dan juga bahwa teknik fisika ini bisa sangat berperan di kemajuan teknologi yang ada dan juga ke depan. Mungkin itu dulu. Terima kasih untuk awalan begitu ya. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala Anda dan bisa awali diskusi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aksar yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Buat teman-teman netizen muda, boleh tepuk tangan lagi sekali lagi bersama saya. Tentunya tadi pemaparan dari Pak Asyaf keren sekali ya. Pak Asyaf itu membawakan tentang rumus dari di mana di dalamnya itu terdapat Internet of Things dan juga revolusi industri. Oke, kayaknya pertama kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu, kita lanjut kepada narasumber selanjutnya. Kepada Abang Patricia IST, silakan. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky. Saya dari Teknik Fisika 2016 dan lulus di tahun 2020. Nah, di sini saya hanya bukan memaparkan. Kalau tadi kan Pak Asep memaparkan bagaimana sih teknik fisika, basic-basicnya di depan dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan bagaimana sih teknik fisika di lingkungan kerja itu. Nah, sebelum kita masuk itu, kalau ini kita perkenalan dulu ya, lebih afdal ya. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky. Saya ini bisa dilihat teman-teman, ini perjalanan saya dari bekerja di lab gitu. Saya dulu memulai kerja di lab di Laboratorium Teknik Tenaga Listrik. Itu salah satu lab di teknik fisika. Mungkin sekarang sudah berganti ke teknik konveksi energi. Dulu saya alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi koordinator asisten di tahun 2019. Kemudian setelah itu saya masuk 2020, masuk masa sidang TA saya masuk ke labnya bioenergi, energi dan bioproduct. Di sini labnya mungkin labnya Bu Amal dan juga labnya Pak Suwandi. Nah, di situ saya bisa menyelesaikan TA saya tentang simulasi CFD yang penuh dengan kontroversi. Nah, selanjutnya di tahun 2021 sampai 2022 saya alhamdulillah oleh Bu Amal diberi kesempatan untuk menjadi trainer untuk asisten baru di lab itu. Jadi setiap tahun saya datang ke lab diundang untuk memberikan training pada asisten-asisten baru. Nah, kemudian di tahun 2022 saya mulai masuk kerja. Baru masuk kerja gitu, karena kemudian itu saya pikir kerjaan lain. 2022 alhamdulillah saya masuk di LG Electronics. Nah, di tahun 2022 saya diberangkatkan ke Korea untuk bekerja di sana selama 1 tahun. Saya bekerja di sana sebagai R&D. Tahu kan R&D teman-teman? Apa panjangannya? Apa?
Oke, research and development. Saya, nah, walaupun ngomong Korea, tapi saya nggak bisa bahasa Korea sih, cuma bisa ngomong dengan SEO. Nah, saya di sana sebagai salah satu dari divisi di Indonesia Classroom, lab di Indonesia di sana. Kemudian setelah kerja 1 tahun di sana, saya pindah ke Indonesia karena di Indonesia LG membuka R&D overseas pertamanya di Indonesia. Itu yang paling pertama sedunia. Mungkin bisa di next untuk profilnya. Oke, ini profil perusahaan tempat saya kerja sekarang. Jadi LG Indonesia Research and Development Center. Dia baru diresmikan Juli. Berapa bulan yang lalu? Berapa bulan? 2 bulan. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman kesempatan masih ada. Nah, ini jadi saya kerja di sini. Insya Allah saya di sini berperan di bagian optikal. Oke, seperti yang sudah saya bilang, saya bekerja di LG sebagai optikal, LCA optikal, liquid crystal modul. Nah, di sini peran teknik fisika seperti yang dijelaskan oleh Pak Asep sebelumnya itu benar-benar kepake teman-teman. Benar-benar kepake, setiap pelajaran itu kepake banget. Nah, di sini saya bertanggung jawab di bagian LCD-nya. Seperti kita lihat di LCD itu makhluk apa aja sih yang paling berpengaruh yang saya rasakan. Teman-teman bisa melihat yang pertama di gelombang dan akustik. Itu pada saat saya menentukan spek untuk di layer itu penting banget teman-teman. Yang kemudian adalah elektronika dasar. Teman-teman sebagai engineer pendalami ini, itu saran ya, pendalami tentang elektronika dasar itu benar-benar terpakai banget. Saya mungkin kurang jago sih ini pada ini. Selanjutnya tentang rekayasa semikonduktor. Rekayasa semikonduktor pun dipakai juga karena saya di sini menghandle juga tentang chip juga. Nah, selanjutnya adalah gambar teknik. Ini gambar teknik benar-benar basic. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan mata kuliah ini di awal. Jadi, selagi teman-teman masih di awal, manfaatin kesempatan belajarnya. Yang mungkin teman-teman anggap kayak itu tidak penting, tapi ternyata penting banget di dunia kerja nanti. Nah, seperti yang saya tuliskan juga di LCA Optik ini memegang peranan penting 70% dan jadi dari satu TV itu dia memegang peranan 70%. Nah, LCA Optik ini mau tahu teman-teman isinya orang-orang apa aja? Isinya tuh orang-orang teknik fisika semua. Bayangin, ya, dari satu produk TV yang mungkin didistribusikan di dunia yang memegang peranan 70% itu adalah orang teknik fisika. Betul dong? Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah diberi rezeki untuk masuk ke sini. Bersyukur, alhamdulillah. Karena posisi teman-teman di dunia kerja benar-benar penting. Mungkin banyak rumor bilang teknik fisika baik tidak. Teknik fisika benar-benar peranannya sangat vital di dunia kerja. Seperti yang saya bilang ini, dari sebuah TV, teknik fisika memegang peranan 70%. Ya, pusing sih pasti. Cuma ya itu, sebagai engineer harus siap. Nah, berhubung di sini teman-teman akan memulai karirnya sebagai engineer, apa sih harus disiapkan? Apakah harus pintar? Apakah harus good? Atau orang yang punya skill? Kalau saya, menurut saya, jika tidak penting teman-teman, dari skill, dari pengetahuan, dari attitude. Dan yang lebih penting apa teman-teman? Attitude. Dulu waktu saya di Korea, saya sudah dinasehatin sama mentor saya. Kamu kalau punya attitude yang bagus, saya percaya kamu bakal jadi engineer yang sangat baik. Itulah betapa pentingnya attitude teman-teman. Dan juga dari attitude ini, gimana ya? Bahkan orang Korea pun ya dari attitude pun emang benar-benar disiplin teman-teman. Kalau dari pengalaman gitu ya.
Apa aja sih attitude itu? Yang pertama motivasi sendiri, percaya diri, integritas, kejujuran, optimis, antusias, kooperatif, dan komitmen. Tiga pilar ini mungkin bisa teman-teman asah, apalagi teman-teman baru masuk di dunia digital ini. Saya berharap teman-teman bisa menjadi engineer untuk di masa depannya, dan saya percaya teman-teman bisa menjadi engineer. Tepuk tangan dulu. Untuk saya cukupkan kepada Saya posisi kepada ini kita menulis kepada pada saya untuk menyampaikan pemaparannya. Wah, keren banget ya, tadi Bang Rahmat ini udah berbagi pengalaman nih tentang pekerjaannya di PT LG Electronic Indonesia Research and Development Center. Serta tadi juga Bang Rahmat ini berbagi ilmu tentang bagaimana sih cara menjadi engineering yang baik ya Bang. Nah, aku di sini mau tanya nih kepada kalian netizen dari fisika, ada nggak yang berminat juga untuk bekerja di LG? Boleh angkat tangannya? Wah, lumayan banyak ya Bang ya. Oke, bisa kalian nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut ke Bang Rahmat. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk catat hal-hal pentingnya dan disiapkan pertanyaan terbaiknya, oke? Nah, mungkin kita lanjut saja ke narasumber kita yang ketiga. Narasumber kita yang ketiga ini masih ingat nggak nih teman-teman? Siapa sih narasumber kita yang merupakan CEO? Siapa ya? Abang siapa ya tadi namanya ya? Oke, kita panggil aja kepada Pak Muhammad Imanuddin ST. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya yang saya hormati Pak Dekan dan Pak Muhammad, terus Pak Guru Prodi, Bu Amalia dan jajaran dosen teknik fisika. Nah, di sini saya mau sharing-sharing nih dengan adik-adik teknik fisika yang baru masuk. Jadi dulu saya awal lulusan teknik fisika dan University angkatan 2015. Tadi slide-nya di next. Saya mau sharing-sharing aja terkait perjalanan saya dulu dari 2015 sampai 2019. Jadi adik-adik apa namanya, teknik fisika ini, kuliah di teknik fisika itu seperti kita itu hiking lah ya. Jadi mungkin pas lagi mau hiking ini sekarang mungkin lagi seneng-seneng ya, mau naik gunung ya. Nah nanti di perjalanan ya akan banyak hal-hal menarik, kadang mungkin seleo, kadang melihat hewan buas, kadang ada menyeramkannya, kadang tertinggal dari teman-temannya. Cuman saat sampai di atas gunung, saat sudah di garis finish, semuanya terbayarkan. Sederhananya seperti itu. Jadi saya masuk ke teknik fisika itu tahun 2012. Saat itu di TELI itu kan pilih 3 prodi. Nah, teknik fisika itu saya pilih cuma satu-satunya yang saya pilih. Gak milih jurusan lain, teknik fisika. Nah, semester 1, semester 2 masih semangat-semangat. Nah, semester 3 tuh mulai banyak mata kuliah mulai sulit. Nah, semester lanjut semester 6, semester 7, nah itu mulai. Nah, semester 8 saya lulus 2019 bulan November. Nah, kebetulan 8 bulan sebelumnya saya sambil ini apa namanya bikin startup lah. Tepatnya di bulan Maret 2019.
startup waktu itu masih 4 orang. Startup masih berbasis ya ini konsultan, bikin microcontroller, bikin IoT kecil-kecilan. Lalu bulan Agustus kita dapat investasi di perusahaan bulan Agustus. Nah, saat itu juga saya masih sidang. Alhamdulillah sekarang udah ada sekitar tahun kemarin itu terus karyawan sekitar 80, cuman karena sekarang ada pengurangan karyawan ya 30-an. Nah, apa sih yang saya kerjakan di perusahaan itu ini? Next. Nah, sekarang yang saya kerjakan itu pertama develop produk, kemudian yang kedua itu project management. Jadi kalau kalian buka Google Play Store ada produk judulnya kolega, dapat pakai hotel itu produk salah satu produk kita. Terus kalau search di Google Bisnis ada produk kita dan beberapa lain. Nah, untuk project management kita banyak nih mengerjakan project-project kita itu berbasis teknologi dan lebih fokusnya sistem integrator. Jadi kita mengintegrasikan beberapa teknologi. Misalkan kemarin kita bikin akses kontrol, seperti ada face recognition, kita taruh di pintu lah, pintunya itu otomatis kita orangnya terdeteksi seperti itu. Terus, nah sekarang juga karena teknik fisika ini multidisiplin, kita juga bikin divisi baru, ada divisi konstruksi juga sekarang. Jadi ada 3 core business perusahaan sekarang ini. Yang pertama itu sistem integrator, dan yang kedua itu ini ada general supplier, yang itu ada konstruksi. Jadi proyek yang kita kerjakan itu salah satunya kita lagi membuat pirolisis kapal. Dan itu mesinnya dari kapal itu bisa keluarnya itu berupa minyak. Tapi sekalian kalau ini kan enggak, karena kita ada divisi konstruksinya juga, jadi kita perlu sistem. Kalau dulu awal-awal kita cuma sistemnya aja, yang bikin mesin, bikin apa sendiri. Awal pertama kali di epicentrum, kalau sekarang di Jakarta di epicentrum, kalau teman-teman jalan-jalan ke epicentrum, di belakangnya ada epicentrum mall lah, kantornya di sini. Jadi sederhananya seperti itu perkenalannya, mungkin nanti dilanjut sesi tanya jawab. Intinya teknik fisika itu tak terduga, unpredictable. Sekian ini dari saya. Terima kasih kepada Bang Bima yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Ini tadi ada yang saya dapat sedikit dari pemaparan Bang Iwan ini. Jadi Bang Iwan ini punya pengalaman yang sama dengan kita berdua. Jadi di awal-awal kuliah itu saya sendiri merasa tersesat gitu teknik fisika ini. Wah, sama. Tapi dari pengalaman Bang Iwan ini juga kita bisa tahu ya bahwa ketersesatan saat ini yang kita rasakan itu tidak menjadi ketersesatan kita di masa depan juga. Karena dari Bang Iwan juga ini ke depannya justru menjadi CEO kan, menjadi orang sukses. Wah, sekali lagi boleh tepuk tangan yang bisa mencoba. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan ada pemaparan materi dari bintang tamu kita yang terakhir ya, pastinya yang paling muda ya, masih presiden juga. Oke, kepada Abang Lisa Maulid NST disilakan. Mungkin saya mau sapa teman-teman PH 2023 nih. Gimana kabarnya nih semua? Jadi ini
lumayan nervous sih sebenarnya berada di sini bareng pada dosen dan alumni gitu. Karena jujur saya baru jadi alhamdulillah baru kemarin wisuda beberapa minggu yang lalu sebenarnya. Di sini saya ingin menyampaikan gimana sih sukses dalam kuliah itu bagaimana. Mungkin saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ada yang merasa salah jurusan atau salah kampus di sini? Ada. Mungkin boleh angkat tangan. Hilangkan sekarang pikiran itu karena kalian berada di jurusan terkeren di Telkom. Ya, alhamdulillah kemarin saya lulus kelas wisuda dan dinobatkan jadi wisudawan terbaik setelkom University. Itu menjadi suatu kehormatan bagi saya. Bisa berdiri di sini aja itu udah menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya. Oke, gimana sih cara biar sukses di perkuliahan? Mungkin yang pertama yang saya lakukan adalah setting tujuan saya dari awal. Saya pengen tanya nih, mungkin saya bisa ke bawah mungkin. Ada yang udah punya tujuan selama perkuliahan nanti akan seperti apa? Kalau saya dulu sih pengen waktu masuk kuliah saya pengen jadi orang yang paling berprestasi di Telkom University. Saya tuh dulu pengen banget ikut yang namanya Olimpiade Nasional MIPA karena dari SD sampai SMA saya tidak pernah lolos ke jadi finalis nasional gitu. Jadi di sini saya mau tanya nih, ada yang punya tujuan untuk perkuliahan nanti? Ada yang mau jadi relawan? Oke, mungkin sekarang pikirkan tujuan teman-teman nanti perkuliahan ini akan seperti apa. Kalau saya dulu, saya setting tujuan saya ingin jadi orang yang berprestasi di sini. Setelah saya tentukan tujuan saya, yang saya lakukan berikutnya adalah saya kenali potensi yang saya miliki. Jadi ketika saya pengen jadi orang yang berprestasi, apa sih potensi saya? Jadi saya ikut beberapa lomba. Jadi ikut kompetisi apa yang saya berpotensi bisa menang di situ. Lalu yang ketiga di sini ada bangun relasi dan kerjasama. Di sini banyak sekali kakak-kakak tingkat serta dosen-dosen yang hebat yang dapat menjadi relasi teman-teman gitu. Pergunakan semua fasilitas yang ada di Telkom University, khususnya di Teknik Fisika, untuk teman-teman mencapai tujuan teman-teman di situ. Lalu selanjutnya itu ada eksekusi. Eksekusi apa kompetisi yang teman-teman pengen jalanin gitu. Kalau saya kan dari awal pengen ikut ONMIPA gitu. Jadi saya selalu belajar memanfaatkan di sini bareng dosen-dosen juga belajar. Lalu ketika saya gagal, saya ikut ONMIPA itu 3 kali. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin saya bisa menjadi finalis nasional bidang kimia di Universitas Brawijaya. Mungkin hanya sekedar finalis, tapi buat saya itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa berdiri di situ, bisa berkompetisi dengan universitas-universitas lain yang memang basicnya kimia. Ya walaupun saya jurusannya teknik fisika, tapi kimianya juga bisa biasa. Lalu selanjutnya adalah evaluasi dan sukses. Nah, jadi sebenarnya saya ikut banyak kompetisi dan hampir 90% itu gagal. Tapi kegagalan itu bukan berarti kita bisa down gitu. Jadikan kegagalan itu sebagai suatu proses yang bisa teman-teman jadikan pelajaran untuk kedepannya lagi. Itu bagaimana caranya saya bisa menang di situ. Dan akhirnya saya pada tingkat 1 waktu itu saya hanya
lolos di universitas saja, tingkat 2 juga sama, baru tingkat 3 baru bisa ke Brawijaya. Mungkin bisa di ini beberapa kegiatan saya selain perkuliahan. Yang pertama mungkin ada pengabdian masyarakat. Mungkin di sini saya bersama teman-teman kelas saya dulu di Teknik 4062 itu mengajukan proposal untuk pengabdian masyarakat waktu COVID-19 di saat mungkin teman-teman yang lain kebanyakan dari Telkom University itu kuliahnya online. Kita dari teknik fisika itu terjun langsung ke lapangan untuk membantu ekonomi masyarakat di Desa Citerep. Lalu mungkin ada magang juga di Badan Riset dan Inovasi Nasional Berin Serpong. Lalu ada ikut kompetisi dan jadi asisten laboratorium. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini adalah goal saya. Ternyata saya bisa mencapai goal saya menjadi seorang yang berprestasi di sini. Alhamdulillah waktu kemarin saya diberikan amanah untuk menjadi mengisi sambutan pada waktu wisuda. Yang awalnya waktu tingkat 1 itu saya bisa hanya melihat di YouTube orang menyampaikan sambutan di depan umum, dan akhirnya waktu kemarin waktu wisuda saya bisa menyampaikan sambutan itu di hadapan ribuan orang. Tentunya apa sih yang didapatkan ketika kita berprestasi? Hal itu yang didapatkan adalah kebanggaan yang sangat luar biasa yang kita tidak bisa deskripsikan bagaimana. Di sini ini dokumentasinya. Ini yang selalu saya tekankan dalam pikiran saya selalu tanamkan dalam mindset saya, yaitu jangan pernah takut untuk bermimpi dan mencoba. Saya selalu ingat perkataan dari Umar bin Khattab, di mana apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Jadi coba semua apa yang teman-teman bisa di Telkom University ini, menggunakan fasilitas dengan baik hingga teman-teman, tujuan dari teman-teman itu bisa tercapai. Mungkin sekian dari saya. Untuk teman-teman, semangat terus buat teman-teman 2023. Saya yakin di sini semuanya orang-orang hebat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, saya mau berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Ihsan Maulid dulu. Tadi kita bisa nyimpulin nggak dari apa yang Bang Ihsan sampaikan ini tentang bagaimana tips sukses di dunia perkuliahan ini, terutama tadi itu ada salah satu poin yang dimana teman-teman ini kan, teman-teman netizen muda ini kan masih baru beranjak ingin ke dunia perkuliahan. So pastinya teman-teman harus menyeting nih ya, tujuan awalnya itu apa sih. Nah, setelah menyeting tujuan awalnya itu apa, jangan lupa teman-teman juga untuk selalu konsisten pada tujuan awalnya dan selalu mencoba apapun itu ketika diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman ya. Selanjutnya juga tadi di akhir kata Bang Ihsan yang ini ada quotes ya, ada quotes yang dimana kita kenal ya bahwa ini tuh perkataan dari Umar bin Khattab, jangan pernah takut bermimpi dan mencoba, karena apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Baik, jadi setelah mendengarkan pemaparan dari semua narasumber, tentunya kita akan berhenti di sini aja. Jadi acara selanjutnya ini kita akan berdiskusi dengan para alumni dan juga dengan Bapak Sakyudi. Jadi dari kita ini ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada para narasumber. Oke, Bang David, kayaknya mungkin kita sedikit mendekat ya kepada keempat narasumber kita biar lebih akrab juga ngobrol-ngobrolnya. Oke, izin duduk ya, Abang dan juga Bapak.
Baik, jadi gini abang bapak, aku sama Bang Nabil ini punya pertanyaan nih. Terutama mungkin pertanyaan ini mewakilkan para netizen muda teknik fisika. Jadi aku sama Bang Nabil boleh minta tolong kepada bapak dan juga abang untuk menjelaskan bagaimana prospek kerja dari lulusan teknik fisika di luar sana. Dan mungkin bisa dijelaskan nih job desk apa aja sih yang diterima oleh lulusan teknik fisika. Selanjutnya juga ada pertanyaan tentang boleh diberikan motivasi dan juga dorongan apa yang membuat para netizen muda ini untuk selalu semangat di perkuliahannya terutama di jurusan teknik fisika. Oke, mungkin kita langsung aja pertanyaan ini akan dijawab dulu oleh Ya, terima kasih. Ya, prospek kerja. Ini yang paling apa namanya ditanyakan. Jadi prospek kerjanya lulusan teknik fisika itu gimana sih? Bagaimana sih? Nah, sebetulnya teknik fisika jadi saya gambarkan seharusnya dia bisa menjadi ahli di bidang instrumentasi, kontrol, gitu ya, dan juga sebagian di energi dan material. Itu menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi di industri. Jadi sejatinya dari teknik fisika itu ujung-ujungnya lainnya ke industri atau membuat industri, ya. Engineer itu adalah seorang ahli teknik, begitu ya. Ada yang namanya operator mengoperasikan. Teknisi, STM, SMK memperbaiki servis, begitu ya, mengerjakan detailnya. Tapi engineer adalah orang yang mempunyai keilmuan yang dimana dia bisa merancang, kemudian mencari solusi dari permasalahan, yang itu nanti menjadi sangat-sangat penting. Mungkin tadi teman-teman alumni akan lebih menjelaskan terkait itu. Tapi dari prodi sendiri kita mempunyai apa yang disebut dengan namanya outcome ya dari pendidikan atau pembelajaran di teknik fisika ini. Diharapkan dapat salah satunya adalah menjadi engineer, kemudian nanti ada yang entrepreneur dan juga ada yang menjadi pengusaha, gitu ya. Nah, kalau prospek di dunia industri itu kita banyak di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan yang mempunyai instrumen dan kontrol. Oil and gas sebetulnya itu sangat-sangat penting dan kita salah satunya adalah mempunyai syarat keahlian di bidang instrumentasi dan juga PLC ya, kontrol. Itu kita belajar. Ada juga di bidang tadi research and development ya. Itu akan sangat penting dan sangat tadi saya sempat ngobrol gitu ya. Jadi ilmu-ilmu di teknik fisika itu sangat bermanfaat dan sangat dipakai. Basic itu kembali lagi. Belajar di fisika dasar, belajar di elektronika dasar itu akan terus terpakai gitu ya, ketika kita bidang. Tapi memang ada juga yang kemudian bekerjanya di luar bidang engineering dan itu banyak yang sukses, termasuk yang melanjutkan studi dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan. Jadi jangan khawatir ya, lulusan dari teknik fisika sangat terbuka dan sebetulnya banyak bisanya gitu ya. Karena kita dilatih untuk bukan hanya menjadi ahli khusus di bidang tertentu, tapi kita ahli untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan ilmu keilmuan fisika dari fenomenanya, kemudian menerapkan instrumentasi dan kontrol. Terima kasih. Itu dia jawaban dari Pak Asep. Mungkin selanjutnya pada Pak Rizky juga boleh nih dikasih mungkin prospek kerja digambarin aja. Sebenarnya itu lulusan teknik fisika itu jadi apa sendiri?
Oke, di sini saya akan bercerita di pengalaman saya gitu sebagai RND gitu. Sebenarnya untuk lulusan teknik fisika itu sendiri juga harus dari RND, mungkin di sini kayak bisnis dan sebagainya gitu kan. Cuma di sini karena saya bergelut di bidang engineer RND gitu kan, maka saya akan berbicara dalam proses sebagai engineer. Nah, di suatu perusahaan, bagaimana peran teknik fisika itu? Seperti yang dijelaskan dan sudah saya jelaskan tadi di presentasi, dari satu produk misalkan TV, dari TV itu 70% si part-part itu dan juga cara kerjanya itu dihandle oleh orang-orang teknik fisika. Tepuk tangan untuk teknik fisika. Nah, ya walaupun itu ya siapa-siapa dia pusing gitu. Nah, prospek kerjanya kita ngapain aja sih nanti gitu kan? Seperti yang dibilang dari Pak Asep tadi, disebutkan dari elektronika dasar dan sebagainya. Itu benar-benar kepake ilmu dasar. Mungkin itu ilmunya udah kita pelajari di semester 1 itu tiba-tiba kepake lagi gitu kan. Nah, gimana kerjanya gitu kan? Misal ada isu, ada masalah dari satu produk. Di sini kita harus analisis kan, pasti kan, ini sebabnya kenapa sih dan gimana gitu kan. Semisal waktu saya ditanya, saya spill lagi ya satu masalah ya. Ini dalam isu lama. Dulu ada satu masalah, dia satu part kecil elektrikal. Dia partnya kecil tapi impact-nya kemana-mana. Dan apa ya, itu impact-nya itu satu dunia lah, satu global gitu. Dari part kecil itu dia impact-nya ke satu dunia gitu. Nah, di sini peran teknik fisika diperlukan, bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara troubleshooting-nya, dan juga yang terpenting bagaimana kreativitas kalian untuk solving masalah itu sendiri. Nah, masalah itu mungkin teman-teman nanti bakal bisa temuin cara solving, cara dan sebagainya. Mungkin teman-teman nanti akan ada yang namanya tugas besar di teknik fisika. Itu teman-teman benar-benar kepake, bukan kepake cara gimana cara bikin alatnya, tapi kepake bagaimana pola pikir teman-teman nanti di dunia kerja. Sejauh ini itu yang mungkin saya rasakan gitu sebagai anggota dari teknik fisika. Keluarga teknik fisika mungkin kita menyebutnya ya. Mungkin seperti itu mungkin kalau di saya gitu. Baik, terima kasih tadi untuk prospek kerja mungkin udah cukup terjawab ya dari Bapak Aziz dan juga Abang Rahman. Gimana buat teknik fisika itu nggak harus ada di tekniknya aja gitu loh ya. Jadi luas prospek kerjanya juga. Nah, untuk selanjutnya mungkin kepada Abang Rahman dan juga Bang Ihsan boleh disampaikan tentang motivasi atau dorongan apa saja sih yang membuat Bang Rahman dan juga Bang Ihsan itu tidak pantang mundur gitu loh. Jadi kalau ada tantangan itu terus maju, terus dihadapi, dan juga boleh dikasih motivasi dan dorongannya juga untuk netizen muda terutama yang sekarang mau beranjak maju ke jurusan teknik fisika. Oke, mungkin kalau dari saya sih apa sih yang memotivasi selama kuliah? Pertama mungkin setelah masuk kelas nanti mungkin teman-teman bisa memilih teman-teman dari teman-teman kelasnya itu yang bisa diajak kerjasama yang mana itu akan menjadi semangat teman-teman untuk belajar. Jadi mana yang buat belajar, mana yang buat bermain dan lain-lain sebagainya. Jadi klasifikasikan teman-teman kelas teman-teman gitu. Jadi di sini setelah itu mungkin di sini banyak sekali dosen yang mungkin dapat membantu teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Banyak sekali ilmu yang didapatkan. Jadi gali sebanyak-banyaknya ilmu dari dosen-dosen yang ada di sini gitu. Terus manfaatkan juga relasi bersama kakak tingkat dan lain-lain gitu. Jadi itu sih yang saya lakukan untuk memotivasi saya sendiri di selama perkuliahan. Mungkin itu sih sebenarnya. Terima kasih Bang Ihsan. Selanjutnya kalau dari Bang Ihsan ini gimana? Motivasi ya, motivasinya yang baru masuk nih ke fisika, jadi ya harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu. Pasti nanti akan berhasil. Mungkin di awal-awal di semester 1 pasti kan banyak ini
belajar kalkulus, saya susah. Buat apa nih gunanya? Bagaimana bilang belajar aja itu, tapi pasti akan ada gunanya pada saatnya. Jadi apalagi semua kami di semester akhir mungkin terapkan dia awal-awal itu akan jadi kelihatan gitu. Awalnya dulu saya belajar di awal semester 2 belajar itu ternyata ya semester akhir diterapkan semua, dan ternyata di dunia kerja itu banyak sekali yang terpakai. Apalagi saat ini saya sebagai yang manage banyak sekali proyek yang scope areanya itu sangat luas, dari mulai electrical sampai ke konstruksi, semuanya saya berhadapan dengan masalah sipil, teknik kimia, banyak sekali. Nah, ternyata basic-basic itu ada teknik yang kita pelajari di kampus itu membuat saya bisa membuat suatu prinsip kejebatan mereka sehingga bisa menyelesaikan sedemikian banyak proyek itu. Jadi hati-hati yang bisa masuk, tetap semangat terus. Kalau di kita tuh ada motonya itu dipakai untuk melihat sukses itu, partai itu saat itu tepat sasaran, harus siapkan sasarannya. Yang kedua itu tepat tentu, tepat administrasi dalam apapun. Baik, benar teman-teman yang disampaikan ini teman-teman sekalian, untuk menghadapi perkuliahan hari ini yang pastinya teman-teman harus rajin-rajin berikhtiar dan juga beribadah, dan yang pastinya juga teman-teman harus menyesuaikan dengan lingkungan kehidupannya selama di perkuliahan. Baik, karena pertanyaan dari aku dan juga Bang Nabil mungkin udah cukup. Oh. Oke, terima kasih ya. Saya mau nanya yang masalah kita. Jadi kaitannya dengan dunia terus saya ini kan selalu tadi ini aja sudah sembilan ya. Sampai tadi Ailun saya dan kalimat juga ini bukan suami saya hafal ketika ini cuma beberapa kata enggak. Nah, kalau etikanya bisa ada pas-pasan ini, ya gimana? Ya. Apakah bahasa Islam itu tidak sama dengan kita pola melakukan bahasa Islam misalnya? Misalkan kalau kita bahwa tidak, apakah akan dikasih jawab hanya kita saja, atau bagaimana? Ya, nah, ini Pak Asyid bisa menjelaskan dunia usaha kita itu seperti apa dari Bapak misalkan? Karena kan mahasiswa tidak semuanya etikanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, luar biasa. Saya bersama kita ini ya. Nah, beliau ini orang yang sangat baik, sangat perhatikan mahasiswa-mahasiswa itu sampai ya semua diurusin katanya. Karena salah satu Anda harus dekat ya, dengan dosen wali. Anda kenal dosen walinya kan? Ini yang TF1 mana TF1? Nah, dosen walinya siapa? Harus tahu ya. TF2 siapa dosen walinya? Nah, daripada dia ya. TF3 siapa? Pak Suwandi. Apalagi Pak Suwandi ya. Oke, nah di situ harus dekat dengan dosen wali karena segala urusan kita akan dibantu oleh dosen wali. Termasuk kalau IP-nya tadi tidak baik-baik saja. Nah, ya kesulitan itu selalu ada ya. Tidak semuanya mulus dengan papisan ya. Jadi ada yang kesulitan dan lain-lain. Terus gimana nanti kalau IP-nya jelek begitu, FPK-nya tidak melewati batas minimal untuk biasanya lowongan kerja itu 2,75 atau 3 bahkan begitu ya.
Nah, selama ini di kita ada lulusan-lulusan TF itu ada yang di bawah 2,75, ada yang di bawah 2,5, tapi Allah punya jalan lain buat teman-teman ya, yang lainnya banyak ya, banyak yang mereka itu rezeki justru kita di kampus itu ada yang namanya tugas besar. Dalam tugas besar ini kita diajarkan untuk mengerjakan suatu proyek secara berkelompok dalam waktu tertentu, kemudian ada kompetisi di situ dan di situ menjadi suatu pengalaman bagi teman-teman mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya dan ya tadi mengerjakan sebuah target yang mungkin menjelang akhir-akhir pengumpulan itu pada begadang gitu ya, lain-lain. Itu menjadi suatu pengalaman yang berharga. Ya, itu menjadi kesempatan membuat mereka menjadi mudah untuk diterima kerja, salah satunya karena ada pengalaman. Dan juga saya temukan, saya sempat bimbing ya dengan Pak Suwati juga, itu IPK-nya sangat pas-pasan bahwa itu, tapi kemampuan untuk ngoprek, kita bilang ngoprek begitu ya, instrumentasi, kemudian elektronika-nya itu luar biasa, gitu ya. Meskipun IP kita biasa-biasa, tapi kalau kita punya keahlian di elektronika, di material misalnya, atau di kontrol instrumen atau di software sekarang, maka insya Allah peluang itu akan datang. Karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar itu tidak ngejar IP, tapi kualifikasi. Kita pernah ngerjain apa? Kita bisa apa? Apalagi kalau bisa kita kerjakan dengan sertifikasi. Banyak sekarang yang datang Google, oleh AWS dan lain-lain. Kita ikut saja. Selain di kampus, kita ikut pelatihan-pelatihan maupun sertifikasi di luar, itu akan sangat menunjang dan mudah kita untuk mudah dalam mencari pekerjaan. Dan satu lagi harus kita punya passion yang kita senangi. Kalau kita senangi, insya Allah kita akan bersemangat. Ya, mungkin itu. Sudah menjawab. Jawabannya sudah terjawab ya Bapak. Oke, kayaknya kita lanjutkan diri lagi ya Bapak Alvan. Nah, tadi kan aku sama Bang Nabil yang nanya-nanya pada keempat narasumber ini. Kali ini aku sama Bang Nabil mau kasih kesempatan buat netizen muda yang mau bertanya. Terus. Aduh, sangat ini kayaknya. Jadi ada syaratnya. Nanti kita akan hitung 1, 2, 3. Bagi yang bertanya, ajukan tangannya, dan nanti ada panitia yang memberikan mic kepada kamu. Oke, cepat-cepatan ya. Oke, siap ya. Yuk. 1, 2, 3. Ujung selesai tadi duluan. Kakak Allah kan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya di sini. Perkenalkan, nama saya Umar Zaki Gunawan. Saya dari Teknik Fisika kelas tahun 3. Pertanyaan saya, jurusan teknik fisika ini kan prospeknya itu luas banget ya. Tadi juga disebutkan multidisiplinnya juga banyak, kita mulai dari instrumentasi, elektronika, material dan lain-lain, itu banyak banget gitu ya. Mungkin saya ingin bertanya untuk tips kita memilih fokus kita masing-masing ketika nanti kita di dunia kerja gitu, supaya kita dari awal tuh bisa nentuin kita mau kemana, fokusnya kemana, dan nanti udah siap itu pas terjun ke dunia kerja langsung. Lalu mungkin pertanyaan kedua boleh? Yang kedua itu mungkin saya dapat informasi dari luar juga ya, dari sosial media. Kalau misal teknik fisika itu di industri-industri banyak yang tersiap-siap gitu.
Maksudnya tuh kita tuh ini ilmu yang general gitu, ilmu yang terlalu dilarang disebutkannya ya di kurasi dari luar itu. Dan kita tuh sering kesenggol sama teknik-teknik yang lebih spesifik kayak misal teknik elektro, teknik industri, dan bahkan kita kalah sama yang D3 instrumentasi kalau misal kita mau masuk ke dunia instrumentasi. Nah, bagaimana pencegahan kita gitu supaya kita nanti lebih bisa bersaing di dunia kerja? Mungkin dari seperti itu. Oke, terima kasih kepada Umar ya dari yang nanya. Untuk pertanyaannya mau ditanyakan ke Bapak siapa atau Abang siapa? Pak Asep dan Abang Iman katanya, betul kan? Oh, iya. Mungkin nanti bisa ditambahin juga sama Ya, bisa ditambahin oleh abang-abang yang lain. Ya mungkin semuanya ditambahkan. Tadi kalau secara ya tips untuk mempersiapkan ya mungkin nanti teman-teman yang bisa. Tapi sama tadi mungkin dari Krisan sudah sampaikan goalsnya kita kemana. Yang kedua adalah passion kita gimana. Kalau sudah ada kesenangan kita teruskan di situ. Ya. Ada senang game, bikin game. Ada yang senang ngoprek alat, itu berbagai alat, kayak instrumentasi. Ada yang senang iseng gitu ya, banyak-banyak ini cairan ini campur-campur tidak apa, meletup tidak apa, itu ke material, riset gitu kan. Ada lagi yang yang lain-lain misalnya. Jadi hobi kita apa? Kita coba salurkan sama fasilitasi. Yang kedua, kita inginnya jadi apa? Kemudian itu kualifikasinya apa, perlu bisa apa, itu yang kita persiapkan. Misalnya kita pengen jadi engineer, maka kita jalannya ke implementasi. Kita ingin jadi peneliti, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, S2, S3, ke jalan riset. Ya, di material bisa, energi bisa. Kalau instrumen lebih banyak ke dunia industri nanti. Nah, tapi kemudian dari prodi juga kita tahun depan, mulai 2024 kita akan coba buat kurikulum yang mungkin kalau kalian masih sama gitu ya, bingung ini mau fokusnya kemana gitu, pilihan kadang nggak semuanya ada gitu ya. Nanti kita akan buat namanya pilihan wajib yang semuanya kalau mau instrumen wajib gitu. Pilihan yang lainnya boleh. Jadi nanti prodi akan fasilitasi untuk bisa lebih fokus dari awal, bukan di tingkat 4 masih bingung gitu ya mau fokus ke mana. Jadi insya Allah lebih awal, di awal tingkat 3 sudah difokuskan, karena kalau mau ke konsultasi ambilnya ini, mau ke energi ini, mau ke material seperti itu. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Oh yang itu ya, yang fisika keserempet mulu, keserempet. Bahkan bukan keserempet, mungkin kadang-kadang di lowongan itu teknik elektro, teknik fisikanya mana? Kadang nggak ada. Tapi keahlian kita di semua itu. Ya. Maka bagaimana ya sama tadi, bagaimana kita mempersiapkan kualifikasi kita, kompetensi kita. Kalau kitanya punya keahlian nggak akan sulit, apalagi nanti punya jaringan alumni, jaringan ini. Sama ketika kita sudah punya produk, punya keahlian, nanti orang yang nyari kita, bukan kita yang nyari pekerjaan. Masih maju nih. Sekarang kan udah jadi CEO semua lama kita beliau gitu ya. Atau nanti mungkin bisa ditanyakan kalau IP-nya di bawah 2,75 dari kita diterima nggak gitu ya. Oke gitu ya, jadi jangan khawatir. Meskipun itu salah satunya juga memang sedang kita usahakan. Kita bayangkan dari mungkin Bu Ama sebagai wakil ketua BKTF ya, ada BKTF, ada BKSTF yang itu asosiasi membawahi seluruh teknik fisika Indonesia yang nanti ya tugasnya memperkenalkan teknik fisika ke industri-industri.
Memang salah satu tidaknya seperti itu. Tapi tidak sedikit dari mahasiswa kita yang diterima, meskipun itu tidak ada di situ kebutuhan teknik fisika. Itu mungkin. Pertama tentang tips memilih fokus. Yang pertama mungkin cita-citanya itu apa. Nah, kalau cita-citanya udah tahu ya kayak itu yang fokus. Kalau yang kedua mungkin pakai dari passionnya apa. Kalau tadi kan ada implementasi terus bangunan dan lain-lain, coba aja mana yang kira-kira passionnya mana. Tahunya passionnya dari mana itu kalau kalian bisa membaca buku itu atau mempelajari ilmu itu sampai subuh enggak tidur dan terus makan, nah itu passion itu berarti. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana tips biar nggak serempet sama jurusan merah? Itu perluin itu strategi. Jadi waktu nanti bikin CV itu harus pinter-pinter bikin strategi. Yang pertama tadi misalkan IPK-nya kecil, nggak usah bikin CV betul. Ijazah aja kan, ada dalamnya ijazah. Karena proses pertama screening itu kan di HRD. HRD itu menerima CV itu ratusan. Kayak kemarin nih kita ada rekrutasi pakai jobstream.com. Kita kalau orang jobstream.com ini, itu yang daftar itu bisa ratusan bahkan ribuan. Nah HRD itu screening itu kan nggak mungkin detail. Nah itu kalau nanti IPK-nya kurang, ya nggak usah tulis di CV. Nah itu satu tuh strateginya. Kemudian yang kedua ya, yang misalkan tugas itu pernah bikin apa, cantumnya aja di CV, cantum. Ada lowongan elektro, hajar aja. Ikutin apa namanya, masukin lamaran. Nah, yang dibikin bobotnya itu di karya, misalkan ada sertifikat apa, masukin. Karena fresh graduate sebenarnya sama. Nah, tinggal kita pinter-pinter kita bikin kata-kata lamaran yang tepat, misalkan dibutuhkan apa namanya kayak itu ya. Karena ini untuk ini ya, itu berarti kata-katanya harus tepat sesuai dengan strategi. Misalkan pernah ikut organisasi apa, cantumnya aja organisasi ini. Barangkali misalkan organisasi A, ternyata HRD-nya juga organisasi sama, pasti panggil. Kita nanti kan ada biasanya konsultasi terkait dengan ini. Banyak lah, tapi yang penting kan harus ini apa, kalau bisa IPK-nya bagus ya, IPK-nya bagus sudah. Nah itu kan menjadi nilai itu misalnya IPK-nya 4, nah ditaruh 4 itu misalnya 4 ya, hurufnya yang besar, bold, underline. HRD akan melihat. Nah, tipsnya pinter-pinter kita bikin lamaran, CV kita, terus juga relasi juga banyak. Baik, itu dia jawaban dari pertanyaan sebelumnya kemarin. Mungkin lu sudah terjawab pertanyaan? Oke, karena waktunya sudah habis juga. Jadi sebelum para narasumber meninggalkan tempat ini, mungkin ada pemberian penghargaan dulu dari Prodi Fisika kepada narasumber. Kepada Ibu Prodi, Ibu Amalia. Mungkin implementasi dulu.
Oke, jadi dokumentasi satu persatu mungkin sekarang dokumentasinya barang-barangnya Bapak apa sih Ibu? Dokumentasi barang-barangnya. Boleh barang-barangnya sekarang? Boleh disilakan kembali ke tempatnya. Yap.